Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Jamaah Ahad Masjid At-Tanwir Pimpinan Pusat Muhammadiyah Jakarta, Jalan Menteng Raya, rahimakumullah. Pertama sekali kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, karunia serta nikmat yang tetap dan masih kita terima dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan nikmat, rahmat dan karunia yang diberikan Allah sampai detik ini, insyaallah sampai akhir hayat kita tetap menerimanya, agar kita senantiasa bisa selalu mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, taqarrub ilallah. Dengan taqarrub kepada Allah itu senantiasa Allah selalu membimbing kita ke jalan yang benar, ke jalan yang lurus, menuju jalan Allah. Di dunia kita memperoleh keberuntungan, di akhirat kelak insya Allah kita menerima keberuntungan yang lebih besar lagi. Salawat dan salam atas junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Allah, Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir. La nabiyya ba'dah, tidak ada Nabi dan Rasul setelahnya. Artinya apa? Dinyatakan oleh Allah, stop. Tidak ada yang disebut lagi Nabi dan Rasul setelah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang ada ya ulama. Ya, al ulama'u warasatul anbiya. Para ulama, para kaum cendekiawan, para ilmuwan, termasuk kita sekalian penuntut, tulab, penuntut, kalau dalam bahasa kerennya mahasiswa, ya kan? Bukan sekedar jamaah mustami', tapi jamaah penuntut. Penuntut berarti yang terus-menerus melakukan kajian. Tidak sekedar mendengar. Berusaha memahami, mengamalkan dan memperjuangkan. Nah, itu. Bertitik tolak dengan firman Allah Subhanahu wa taala, yarfa'illahu alladhina amanu walladzina utul ilma darajat. Kan gitu. Surat Al-Mujadilah ayat berapa? Insyaallah ayat 11 ya. Itu kalau di Muhammadiyah itu mutu pendidikan Muhammadiyah. Ya, mana-mana yang jadi mahasiswa Muhammadiyah, pelajar Muhammadiyah, guru di Muhammadiyah, orang yang Muhammadiyah wajib tahu itu. Jangan tidak tahu. Nah, itu maksudnya. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, itu. Jadi kalau saya bacakan ya begitu. Itu dasar kita yang selalu menuntut, tidak pernah menuntut itu bukan meminta, belajar sepanjang hidup, long life education, sepanjang masa, tidak masa-masa biasa saja,
termasuk di masa-masa Ramadan. Ini menjelang Ramadan ya, insya Allah malam ini kita awal Qiyamul Lail. Kalau di sini lebih cenderung istilah tarawih. Kalau di Muhammadiyah mengenal Qiyamul Lail. Ini juga harus disosialisasikan istilah ya. Istilah salat malam di bulan Ramadan Qiyamul Lail lebih tepat dibanding salat tarawih. Ya, memang di tarawih itu istilah salat yang selalu diiringi dengan istirahat. Tapi cenderung mengamalkan salatnya 20 ke atas. Ya. 23 sampai 30-an. Qiyamul Ramadan 11 saja. 8 tambah 3. Nah, ini harus diyakini dan diamalkan, disosialisasikan. Ya memang ketika kita berdialog dengan orang sebelah yang memahami Qiyamul Ramadan itu 23, ya kita selalu mengatakan ya sama saja. Itu menghindari debat kusir. Ya kan? Itu kan menghindari debat kusir saja itu. Betul, kita nggak mau memperdebatkan itu lagi. Oleh karena itu kita warga Muhammadiyah, tuntunan kita, patokan kita, putusan tarjih Muhammadi. Nah, ini perlu ada himpunan tarjih Muhammadiyah. Saya yakin tidak semua punya. Nah, ini bagi Muhammadiyah sebagai arwah Muhammadiyah wajib punya. Bagaimana cara mewajibkannya punya? Bisa dibeli atau kita bagi bersama-sama. Itu. Universitas Muhammadiyah Profesor Hamka periode yang lalu, Profesor Suyatno almarhum itu mencetak HPT itu ribuan, dibagi-bagi saja itu. Itu membantu supaya orang Muhammadiyah, warga Muhammadiyah ya konsen ke sana. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah. Ini bukan sekedar jamaah. Memang dalam Islam namanya jamaah atau ummah. Ya. Tidak warga, itu warga bahasa Indonesia, warga Muhammadiyah. Itu dalam debat-debat ada orang menyukai jamaah Muhammadiyah, ya memang jamaah Muhammadiyah. Tapi ada yang minta di Muhammadiyah terkenal warga, ya bukan. Warga itu sangat kecil. Kalau jamaah itu memiliki kekuatan batin, ummah menjadi kekuatan batin. Jadi kita ini jamaah, ummah. Kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Jadi jangan sekedar warga, jangan lemah sekali. Kami warga Muhammadiyah, kami umat Muhammadiyah, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Itu ayatnya itu. Kalau kita cari ayat-ayat yang lebih cenderung ke kalimat Muhammadiyah ya. Muhammadiyah itu kan dalam bahasa Muhammad ya, nisbah pengikut Muhammad. Penjelasan yang panjangnya Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Nah di kuffar itu nanti nampak itu ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Nah, walaupun kita sebut judul kita itu menyambut Ramadan dengan gembira. Gembira kita memahami Al-Quran. Artinya apa? Konsen kita
kembali kepada Al-Quran. Senang itu artinya. Gembira itu senang ya? Iya Bapak ya? Senang. Artinya kalau senang kita harus konsen kepada Al-Quran. Jadi kali ini memang sengaja saya katakan pada panitia, bagikan itu Al-Quran. Biar dilihat secara formal kita konsen kepada Al-Quran. Walaupun kita sebelah Al-Quran itu hanya kan kitab, hanya kertas ya, tapi menjadi mushaf kan. Sampai-sampai kita kalau ada orang yang menginjak Al-Quran yang kita sebut kertas ini, kita perangi itu. Benar ya? Benar. Walaupun kita memahami Al-Quran itu kan di sini, nggak cukup di sini. Makanya pemerintah Arab Saudi mencetak jutaan mushaf. Nggak dibagi-bagi itu. Tuh, jangan terletak di meja di lemari saja itu. Banyak di masjid-masjid kita, termasuk Masjid Muhammadiyah, menganggap Quran itu ada di HP. Betul, ada bisa. Tapi kan kita lecehkan. Itu Al-Quran dicetak dengan dana biaya yang besar. Biasakan. Diranting-ranting, di cabang-cabang, di masjid-masjid Muhammadiyah. Jangan ketika orang barat membakar Al-Quran saja kita udah ngamuk, kita demon kita. Benar ya? Demon kita. Sampai dunia Islam kita ajak mendemo negeri orang kafir, seorang yang membakar kertas Al-Quran kita sakit hati. Nah, kita gembira, kita senang ya, mencintai Al-Quran ya, mulai dari sana ya. Sehingga ada yang mencetak Quran dalam bentuk saku ya. Nah kalau seperti saya nggak bisa lagi baca itu. Ya, Bapak bisa baca tuh Quran saku tuh. Iya, Quran saku kecil banget. Nggak bisa kan? Nggak bisa. Yang muda aja nggak bisa. Bukan nggak bisa matanya melihat, mata hatinya nggak bisa melihat. Di pondok pesantren ya banyak. Semua pondok pesantren itu kan anak-anak muda semua kan. Semua dibagikan Quran kecil ya. Itu memudahkan saja. Untuk memudahkan. Betul, Islam itu mudah, yassir wala tu'as. Nah, tapi janganlah dimudah-mudahkan. Udah mudah dimudah-mudahkan. Cari yang berat. Menuju bukit, menuju puncak gunung tuh berat apa enggak? Berat. Berat itu kalau kita jalani pahalanya lebih besar kalau dari segi pahala. Kalau yang mudah, meluncur aja meluncur. Kita memang berat. Memperjuangkan Islam ini enggak gampang. Apalagi zaman modern sekarang ini. Berdarah-darah. Ya. Walaupun Islam tidak mengendaki memperjuangkan Islam itu berdarah-darah. Tapi orang yang mencintai sesuatu, mempertahankannya masih berdarah-darah. Mencintai kebenaran enggak mudah. Mencintai saja pun enggak mudah, apalagi mempertahankan, memperjuangkannya, mendakwahkannya. Jadi dakwah tabligh, mendakwahkan Islam yang isinya hidayah, isinya petunjuk dalam bahasa Indonesia hidayah. Betul nggak hidayah itu? Al-Quran hidayah nggak? Hidayah. Sahrul Ramadana unzila fihil Quran hudal lin nasi
Hudal linnasi minal huda wal furqan. Hidayah petunjuk. Makanya orang mencari hidayah itu susah. Sampai seseorang yang belum mau berbuat baik ini belum dapat hidayah. Ya kan? Tak kapan hidayah. Entah kapan dia dapat hidayah, dia nggak tahu kita. Hidayah itu ya dekatkan, cari. Kebenaran itu dicari, tidak menunggu datang. Menjumpai Allah dicari, bukan nunggu Allah datang. Benar ya? Kalau ibu nunggu Allah datang, kapan mau datang? Allah itu dicari. Dengan apa mencarinya? Salat. Nah itu. Ini orang sekarang ketika tunggu hidayah datang, tunggu Allah datang. Ya Zat, Allah tidak akan datang kalau kita tidak cari. Ya. Orang bertahun-tahun mencari Allah. Ya, orang-orang masuk Islam atau orang-orang para intelektual atau orang-orang asing kita anggap, kalau orang asing kan kalau masuk Islam kan kita senang sekali tuh. Wah, dapat hidayah. Dia ceritalah orang-orang yang baru masuk Islam. Saya bertahun-tahun kenapa Anda masuk Islam? Bagaimana ceritanya? Wah, itu dia cerita. Saya melihat orang Islam begini. Saya punya teman orang Islam. Saya belajar. Lama. Tidak bisa begitu datang aja. Kita juga begitu, walaupun kita sudah Muslim dari lahir. Ya kan? Kalau enggak kita ulang-ulang, kalau enggak ditunjuki, kalau tidak diberi hidayah itu kan petunjuk ya. Kalau tidak ditunjuki oleh bapak dan ibu kita, guru kita, ustaz kita, ustazah kita, mubaligh kita, dai kita, enggak dapat. Sedangkan sudah ada ustaz kita, ustazah kita, orang tua kita mengarahkan, susah dapat. Udah ada dai kita, mubaligh kita yang tiap saat menyampaikan, belum tentu juga menjadi manusia yang haqqa tuqatih. Benar nggak? Benar ya? Nah. Jadi cintai, gembira. Dengan gembira kita, Ramadan adalah bulannya salah satu bulan istimewa. Kenapa kita sebutkan istimewa dalam Al-Quran? Nama bulan hanya ada bulan Roh. Ada bulan lain nggak? Ada bulan Muharram? Nggak ada. Sa'ban ada? Nggak ada. Rajab ada? Zulkaidah nggak ada? Nggak ada. Zulhijjah pun nggak ada. Haji ya, kalimat haji ada. Nggak ada. Ada Zulhijjah dalam Quran? Saya cari. Nggak ada. Jadi satu-satunya nama bulan Qamariyah di dalam Al-Quran ya Ramadan. Dari segi itu kita nyatakan Ramadan bulan istimewa perspektif Al-Quran. Ya, ada sudut itu. Ada 12 nama bulan ya. Bulan Qamariyah. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil Akhir, Rajab, Sa'ban, Ramadan, Syawal. Sesudah Ramadan baru Syawal, baru Zulqa'dah dan Zulhijjah. 12 nama bulan, hanya bulan Ramadan yang ada tercantum dalam Al-Quran. Disebutlah bulan Ramadan itu bulan istimewa. Makanya seluruh umat Islam di dunia, bukan di Indonesia saja. Sejak awal Nabi Muhammad SAW menjalankan kerasulannya, ya. Jadi Ramadan itu punya daya tarik hebat, daya tarik kuat. Apa daya tarik kuatnya? Di bulan Ramadan kita makin mencintai Islam.
Sampai-sampai Allah menguji Rasulullah di bulan Ramadan itu. Benarkah Rasulullah betul-betul mencintai Islam yang diamanahkan kepadanya? Nabi itu walaupun dia sudah diamanahkan, dia diuji terus itu. Dikasih terus itu cobaan. Benar ya? Nabi dan Muhammad itu diuji terus. Ya. Di bulan Ramadan selain diuji lapar di siang hari, menahan nafsu di siang hari, melakukan dakwah tanpa berhenti. Dakwah itu artinya mengajak, menyeru semua umat manusia ilallah, kembali kepada Allah, kembali ke jalan Allah. Apakah Nabi melaksanakannya dengan kena kemarahan, kena ketakutan kepada Allah, atau kena kecintaan? Cinta kepada siapa? Cinta kepada Allah. Orang cinta senang nggak? Pasti banyak senyum ya Bu ya. Ada orang cinta marah-marah. Aku kena cinta kepadamu, tumbuk-tumbuk kamu, aku tampar kamu. Enggak ada. Enggak ada kan? Pasti disayang-sayang, dijaga, dipelihara. Enggak ada orang mencintai sesuatu itu ditampar, ditendang, tempeleng. Enggak ada. Ibu mencintai anak karena cintanya ibu tampar anak ibu? Enggak, pasti ibu sayang. Saya punya anak 7, yang kecil yang membaca Quran itu yang kecil, Muhammad Thoriq As-Sulaimani. Tidak pernah saya tampar dia itu, tidak pernah sejak lahir. Nah, itu kenapa? Karena sayang. Hanya saya suruh dia belajar, membaca, latihan. Termasuk membaca Quran itu latihan tampil di depan umum. Ini saya ajak yang muda-muda ini. Tadi saya bincang sebelum ada Mas Nefra, ya, tokoh muda kita. Saya walaupun secara struktural tuh Pak Kiai, teman saya pejuang pemuda Muhammadiyah itu, mantan pimpinan pusat pemuda Muhammadiyah. Saya mengajak mereka itu buat membalik muda Muhammadiyah tingkat nasional. Walaupun tidak ada strukturnya, tapi di bawah Majelis Tabligh. Saya ajak begitu, kenapa? Karena kita kekurangan membalik muda yang formal. Benar tak? Mana membalik muda formal kita? Nggak ada. Kita cari malah membalik yang di luar Muhammadiyah. Masjid-masjid kita diisi oleh mubalik non Muhammadiyah. Sehingga kadang-kadang orang-orang yang ketat Muhammadiyahnya, cara berpikirnya, cara amalnya, melihat ke masjid itu, kok amalnya nggak sama ya dengan Muhammadiyah? Tapi dia mubalik Muhammadiyah. Ya, ketua? Banyak kan? Banyak. Saya tanya pimpinannya, kenapa tidak ada? Nggak ada Ustadz mubalik Muhammadiyah, jarang, sedikit. Orang Muhammadiyah banyak, keren-keren. Dari segi uangnya banyak. Di kalangan Muhammadiyah banyak orang kaya-kaya. Itu teman saya ketua pemuda Muhammadiyah itu ketua himpunan usaha muda itu. Pak Safrudin. Kalau di sini lengkap, lupa saya panjang namanya, Pak Safrudin Anhar. Itu ada. Saya lebih senior usia. Beliau sudah lama menjadi pimpinan pusat Muhammadiyah, pemuda Muhammadiyah di Majelis Ekonomi, pakar ekonomi. Saya waktu pimpinan wilayah pemuda Muhammadiyah di Sumatera Utara, beliau pimpinan saya di tingkat pusat. Kalau dia turun ke Medan itu kami kemana-mana tuh, ya Ustaz ya. Itu Pak Sabrun Anhar, pemuda Muhammadiyah itu. Nah, cuman barangkali beliau juga, saya tidak pernah lihat dia tabligh di khatib Jumat, tidak pernah, dia khatib raya tidak pernah. Nah, saya mau formal. Jadi kita munculkan
Anak ibu boleh, mana yang muda-muda bergabung nanti di Mubalik Muda Muhammadiyah tingkat nasional. Kita latih, kita kader di sini. Di sini kita kader. Mau ibu-ibu? Ada yang punya anak muda? Yang perempuan juga mudi ya, gabung Mubalighah. Banyak Mubalighah nggak ada Aisyah. Aisyah kering Mubalighah. Dia lebih senang mendengar itu penceramah di luar Muhammadiyah itu. Ada yang dokter, dia kan. Orang Aisyah jago jadi pimpinan, tapi jadi mubaligh enggak, mubalighah enggak. Dari daiyah enggak. Cara menjadi pemimpin ya, jadi pimpinan mungkin banyak. Nah, kita penting, perlu enggak mubaligh? Perlu. Mubaligh yang laki-laki mubalighah. Nah, di saat Ramadan ini punya kesempatan kita. Gembira kita, senang. Senangkan hati kita. Segala bentuk kebaikan-kebaikan yang membawa kita kepada kemudahan menjalankan ajaran Islam itu, senangkan hati kita. Menyambut Ramadan yang isinya nanti kita setiap malam qiyamul Ramadan berjamaah. Siang harinya kita menahan makan dan minum, menahan hawa nafsu, walaupun di samping kita ada abang kita yang tercinta, Bang, ya. Kalau yang laki-laki, Dek, ada. Enggak terpancing kita. Karena kalau sudah suami istri kapan saja di mana saja kan boleh kan? Berjima kan boleh kan? Boleh. Tapi di Ramadan tahan dulu. Itu artinya apa? Kita senang, Bang. Saya senang dengan abang. Saya cinta dengan abang. Tapi untuk siang hari ini kok saya. Kita fokus kepada ibadah formal. Apa ibadah formal? Puasa. Karena kalau sempat kita berjima di siang hari di bulan Ramadan, batal puasa kita. Batal artinya tidak sah. Batal itu tidak sah, membuat selain tidak sah ya kita didenda lagi. Kalau berjima ya kan. Padahal kita sayang kan. Sayang sama suami kita, sayang kepada istri kita ya kan. Nah, ibu-ibu pasti sayang pada suaminya, pasti. Bapak-bapak juga sayang kepada istri. Yang mengajarkan sayang kepada suami istri hanya Islam. Yang tidak mengajarkan kasih sayang itu bukan Islam. Ingat ya. Ini yakinkan ini, pastikan bahwa Islam itu menampilkan yang terbaik. Kalau ada orang Islam suka memukul istri kalau laki-laki, atau yang perempuannya suka membunuh suaminya, itu bukan Islam. Laisan Islam. Mungkin dia orang Islam tapi tidak Islami, tidak Muslim. Banyak ya. Apa kewajiban kita sesama Muslim? Nah, itulah dakwah tadi, ngajak kita kembali ke jalan yang benar. Bolehkah kita berhenti mengajak orang untuk berbuat baik? Tidak. Itu salah satu ciri orang Islam, Muslim dan Muslimah yang benar. Tidak boleh berhenti mengajak orang ke jalan yang benar. Dakwah Islam, mengajak mereka ke jalan Islam. Kalau ayat dakwah di Muhammadiyah yang terkenal, surat apa Bu? Ali Imran 100. Coba baca Pak. Bapak, Ibu, Ibu, kembali kita ya dialognya seperti itu. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair
ilal khair, kepada kebaikan. Ya. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khairi wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Nah. Coba Bu, ikuti suara saya. Bacaan saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Itu prinsip kita orang Islam, khususnya orang Muhammadiyah. Karena orang Muhammadiyah sudah jadikan itu moto utama. Kalau sudah dikatakan moto utama, kemana saja kita itu menjadi dasar. Jadi kita mau masuk ke Ramadan dengan gembira itu Islam, ajaran Islam itu. Kalau datang perintah Allah kepadamu, laksanakan dengan gembira. Jangan keningnya berkerut, ya kan? Sudah datang pula Ramadan, belum puasa. Cemana lah badan saya ini, kemarin saya sudah bagus badan saya ini, datang puasa pula nggak boleh makan dan minum, ya kurus lagi dong. Optimis, orang Islam senang, alhamdulillah datang Ramadan, gembira. Kalau di luar kita itu selalu buat Allahumma barik lana, Allahumma berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sa'ban, sampai ke kami di bulan Ramadan, katakan kita. Alhamdulillah kita insyaallah malam nanti satu tarawih, awal qiyamul lail. Sini ada Ustadz, sini ada kegiatan ya, ada kegiatan qiyamul lail. Enggak boleh biasa, wajib ada ini. Walaupun pengurus ganti wajib ada. Kalau pengurus enggak melaksanakan, kita laksanakan. Ya. Nah, gitu. Cuman biasanya ya, manajemen informasi di Muhammadiyah itu tertib. Ini di tingkat pusat belum kita lihat ada manajemen informasinya. Biasanya ada papan informasi kan, jadwal Ramadan. Ya Ustaz Nefra. Nah, ini karena terlampau banyaknya apa tuh? Kamar-kamar pengurusnya. Ini yang mengurus ini, nanti ditanya siapa yang mengurus tuh, ada pengurusnya, DKM-nya gitu. Koneksitasnya penting. Ya? Belum, bapaknya aja belum dapat informasi. Bapak nanya ke saya nggak tahu. Iya. Ada sudah tahu jadwal kuliah Ramadan atau qiyam Ramadan masih kita ini. Saya aja masih tabligh belum tahu. Belum kata. Nah, jadi ya itu kita harus gembira menyambut, tidak kita sambut ya. Kalau orang-orang lain yang tidak sholat pun dia nyambut Ramadan juga ya. Ya, dia pergi ke sungai-sungai, mandi pakai apa, bersih-bersih badan katanya kan.
bagi kita bersih hati. Betul. Mulai dari bersih badan zahir dan bersih batin kita. Tapi nggak mesti di sungai, nggak mesti ke tempat-tempat tertentu, ya kan? Nah, karena alat pembersih badan sudah banyak. Yang penting cari yang halal, jangan yang haram. Sabun-sabun banyak bu yang haram bu, yang sudah bercampur babi. Harus selektif. Ya, Majelis Ekonomi biasanya itu tahu dia tuh mana sabun yang mengandung babi, mana yang tidak. Ibu-ibu lebih tahu lagi mestinya. Jangan kena enak baunya, wanginya, karena harganya murah atau segala macam, dilantak saja, jangan. Malah mahal ya. Nah. Ibu-ibu ya, ingatkan itu diri kita kepada keluarga kita. Bersihkan badan kita, fisik kita, zahir kita. Ya. Walaupun setiap hari kita selama ini memang tetap mandi 3 kali sehari minimal, pagi, siang, malam, ya kan? Kita wangi-wangi. Ya apalagi ibu-ibu, lebih banyak lagi biaya mandinya daripada bapak-bapak. Ya Pak. Bapak mencarikan nafkah untuk alat mandi ibu aja. Mana lebih banyak dari kebutuhan bapak? Oh kebutuhan ibu ya. Ya dicontoh. Memang untuk bersih badan itu banyak. Tapi membersihkan hati lebih penting. Tidak banyak biaya. Yang penting ada kemauan, niat yang tulus dan ikhlas. Bersihkan hati jiwa dari sifat sombong, sifat angkuh yang selama ini suka nyinyir, suka ghibah, ya kan? Suka tidak senang dengan tetangga, suka ngelirik, ngintip kesalahan orang tetangga kita. Itu sakit, itu namanya kotoran di jiwa, di hati. Ya. Termasuk kotoran hati itu jiwa kita ya. Kalau teman dekat kita kasih sedekah, kita beri makanan. Kawan yang tidak suka, teguran yang kita sebelah atau kita tersinggung kemarin nggak kita kasih. Bersihkan itu. Dibersihkan. Kalau selama ini ya, semestinya kalau dalam Islam tidak menunggu Ramadan, ya kan? Kapan kita teringat, kapan kita tobat, kapan kita tahu itu kesalahan, hari itu juga tobat. Hari itu juga kembali kepada jalan Allah. Oh, rupanya saya salah tadi ini. Nah, karena kita tahu kita salah tadi, salah takap, salah tindakan, salah tingkah, ya kan? Apakah nunggu orang untuk negur kita atau manggil kita atau mendekati kita? Tidak. Kita lebih baik minta maaf. Zaman sekarang susah. Jangankan dengan orang lain, tetangga, anak dengan orang tuanya pun susah. Ya, anak bakatu anak, kata orang Padang. Bapak dan ibu bakata bapak dan ibu. Ya, tidak mengingatkan kembali betapa seorang anak melihat susah payahnya bapak dan ibu, mulai melahirkan, membesarkan, mendidik. Ya, kalau dewasa dicarikan jodohnya, kalau belum punya pekerjaan kita carikan pekerjaannya. Ya kan, sampai dia dapat jodoh dan sampai dia dapat pekerjaan. Dia dapat pekerjaan dan pun kita tidak pernah nuntut kan? Orang tua nggak pernah nuntut kepada anak, nunggu kesadaran anak saja. Kalau anak merasa sudah bisa membantu orang tuanya, ya alhamdulillah. Padahal kita wajib mengajarkan kepada anak wabil walidaini ihsan. Hai anak-anak yang merasa anak berbakti kalah kepada ibu bapamu. Wabil walidaini, berbakti.
Nah, memang kita punya kewajiban, Bu. Terus sebagai orang tua mewajibkan kalau anak kita lupa berbakti kepada orang tua kepada kita. Kita tidak paksa dia memberi, tapi kita wajib mengasih tahu, berbaktilah kepada orang tua. Birrul walidin. Ada dosa yang tidak pernah akan diampuni Allah, ya. Di antara dosa yang tidak akan pernah diampuni Allah adalah anak yang selain musyrik, durhaka kepada ibu bapak. Jangan sempat anak kita durhaka akibat kelalaian kita tidak mengingatkan dia. Kadang-kadang ada, ngapain pula kita anak yang akan menyerah, ngapain pula kita orang tua menyerah kepada anak. Jangan. Orang tua apapun yang terjadi, anak kita jaga dari siksa neraka. Waqina azabannar. Jalannya apa? Ingatkan kalau dia lupa. Nah, itu. Ramadan ya Ramadan, ahlan wa sahlan ya Ramadan. Ya ibu ya, kalau ada yang berlebih, punya kelebihan, tetangga kita yang tidak punya mukena, kasih mukena. Berapa lah mukena? Paling harganya berapa Bu yang bagus? Jangan saya yang seperti tenunan Bukit Tinggi, nggak perlu kali. Kalau Bukit Tinggi Bu 500-an sampai 1 juta satu mukena. Saya pernah jadi pedagang itu. Saya pernah jadi pedagang mukena Bu, yang bordiran itu. Saya pandai membordir. Saya orang Minang. Saya pernah punya pedagang bordiran. Saya kirim ke Malaysia itu. Tapi dulu 25 tahun yang lalu. Iya, sempat saya beberapa tahun jadi pedagang. Kena produksi baju-baju, ya kan? Saya beli bahan dari Bukit Tinggi, saya jual. Nah, gitu. Karena jiwa orang Minang itu jiwa pedagang. Ya, sesamping jiwa mudarris, muallim, ya kan? Bisa dilihat itu di Google, ya. Di negeri kita itu orang yang banyak ilmunya, ya mereka yang rajin belajar lah. Yang kaya, yang rajin berusaha berdagang. Sampai dalam Al-Quran dikatakan orang pedagang itu tijarah, maukah kamu kutunjukkan suatu perniagaan, dagangan yang bisa membebaskan kamu dari kesusahan, kemiskinan di dunia, ya, jauh dari siksa neraka di akhirat. Yaitu tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Berjuang ya Allah dengan harta. Bagaimana kita bisa berjuang dengan harta kalau uangnya nggak ada? Kalau kita pemalas, kalau kita tidak bekerja, kalau tidak punya penghasilan, maka orang Islam wajib mencari penghasilan, wajib bekerja, wajib berusaha, jangan menampung, ya, jangan tangan di bawah, harusnya tangan di atas. Yadul ulya khairan min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik tangan di bawah. Ya walaupun hari ini kita serang tangan di bawah nggak apa-apa, tapi berniatlah nanti kelak ketika saya punya kemampuan lebih, saya akan menjadi yadul ulya, tangan di atas. Itu. Jangan kita iri kita kepada orang kafir, kenapa dia kaya-kaya? Nah, ya. Kita banyak orang muslim miskin. Kan begitu pernyataan umum nggak? Indonesia mayoritas muslim, tapi banyak yang miskin. Yang kaya Cina itu, yang kaya kafir itu, non muslim. Oh bilang alasannya, oh mereka kan menghalalkan segala cara, Ustaz. Itu kan hanya sekedar jawaban daripada tidak ada jawaban. Ya kan? Iya, walaupun kita bilang ya orang namanya orang kafir Ustaz, dia cenderung kepada duniawiyahnya.
Iya. Kita disuruh duniawi wal akhirah. Merekanya dunia saja, akhirat tidak. Kita dunia akhirat. Jadi dunia kita cari bekerja berusaha. Makanya Muhammadiyah berusaha, ya, orang-orang Islam ini terhimpun, orang pengusaha-pengusaha terhimpun. Kemarin saya diajak untuk berkumpul rame-rame di Lembaga Ekonomi Syariah Muhammadiyah di Kementerian Perdagangan. Tapi masih konsepnya konsep belum Islami, ya, belum cinta membina ekonomi lemah, masih senang dengan berkumpul pedagang-pedagang pengusaha besar. Apa alasannya? Ini kan zaman modern, Ustaz. Orang menggunakan semua match. Ya betul. Pedagang-pedagang kecil itu nggak punya. Pengusaha-pengusaha kecil nggak punya. Nah, ini penting. Ini perlu. Ini syukur saya ini ada teman saya pengusaha, tokoh muda ekonominya, mantan pimpinan majelis ekonomi. Mungkin sekarang masih majelis ekonomi, Ustaz Pak Sabrin? Tidak lagi. Tapi pemikiran ekonominya masih kan? Masih. Nah, masih. Walaupun di sana sini pasti ada tantangan. Modal kurang, bisa diusahakan. Muhammadiyah kaya. Punya perguruan tinggi 176 lebih. Mahasiswanya jutaan mahasiswa. Hanya belum saja dimaksimalkan dengan baik. Ini penting. Kenapa saya katakan begitu? Ramadan itu membangun manusia kaya. Sebenarnya mendorong manusia berusaha walaupun lapar, tapi dia bekerja, berusaha untuk apa? Nanti ada berbukaan untuk anak dan keluarga. Nanti mau raya beli pakaian anak yang baru untuk menggembirakan. Kita perlu makan yang mendatangkan selera di sahur hari, di malam hari. Coba kalau makanan sahurnya enggak selera. Apa kata Bapak Ibu? Ya sudahlah, makan apa saja, ada apa adanya. Makanya banyak orang Islam Indonesia itu 1 minggu saja sanggup berpuasa. Minggu kedua tidak berpuasa lagi. Apalagi minggu ketiga, minggu keempat menjelang Syawal Raya udah. Tentu kebiasaan seperti itu jangan diperturutkan. Kenapa kita menjadi orang Islam yang rugi? Ramadan disediakan Allah tempat membangun ibadah yang kuat dan tinggi. Bekerja dengan perbuatan yang menghasilkan yang halal itu kan ibadah. Bukan berarti di bulan puasa itu kita tidur melulu dari pagi sampai sore. Enggak. Kalau pedagang kita tadi bulan Ramadan kita tutup dagang kita. Enggak disuruh Allah kok tutup kedagangan. Rumah makan pun enggak disuruh tutup kok. Boleh, silakan. Kan bagi kita ya kalau rumah makan dibuka ya yang non muslim saja yang makan. Kalau di tengah-tengah kehidupan kita banyak orang muslim ya sudah, enggak usah lain usaha kita lakukan. Ya. Banyak usaha yang bisa dijadikan mendapatkan hasil. Kenapa? Kita harus berzakat. Bisa zakat tanpa uang, tanpa harta. Enggak, lizakati fa'ilun. Bagaimana kita membayar zakat fitrah? Apalagi zakat mal. Kalau kita enggak punya penghasilan. Jangan biarkan diri kita menjadi miskin masakin. Menjadi fakir. Kecuali memang sudah tidak ada lagi kemampuan kita untuk menghasilkan itu. Maka kita tergolong orang-orang masakin dan fakir.
Nah, menjadi kewajiban orang-orang kaya lah mengayakan kita, mencukupkan kita. Jadi kalau mereka tidak memberi kecukupan kepada para kaum masakin wal fakir, kita enggak berdosa. Yang berdosa mereka yang tidak mencukupkan kita. Ra'aital ladzi yukazzibu bid-din fadzalikal ladzi yad'ul yatim wa la yahuddu ala ta'amil miskin. Kan gitu? Nah, ayat pertama, ayat surah Al-Maun ini jugalah sebagai dorongan ke jamaah dalam mendirikan organisasi besar, organisasi Muhammadiyah yang sekarang sudah besar. Ya, tujuannya menghimpun orang kaya dari kalangan para pengusaha-pengusaha Jogja itu yang muslim, yang cinta kepada Al-Quran, cinta kepada Allah, cinta kepada Islam. Ayo, kamu kaya-kaya, ayo keluarkan hartamu. Kenapa dikeluarkannya? Ustaz Kiai, ini perintah Allah. Kalau kamu nggak keluarkan, kamu pendusta. Langsung begitu, makanya membaca surah Al-Maun itu berkali-kali di kalangan orang kaya muslim Jogja itu. Lihat di sekitarmu para masakin, para fuqara, orang-orang miskin di kalangan orang Islam itu. Kamu orang kaya, kamu pengusaha, kamu pejabat, kamu punya gaji yang besar, ayo keluarkan. Jangan biarkan saudara-saudaramu miskin, fakir, itu dilarang. Orang-orang kaya, pejabat-pejabat dilarang keras membiarkan saudaranya yang miskin dalam keadaan miskin, dalam fakir. Makanya kalau memberi itu harus lebih yang terbaik, memberi yang terbaik. Itu dalam Islam. Nah, di bulan Ramadan itulah kita melatih diri. Makanya kalau saya orang Sumatera, biasa ya kalau di Sumatera, mulai Sumatera Barat sampai Sumatera Utara itu setiap malam di masjid-masjid Muhammadiyah itu apa dia maksudnya? Infak keluar. Ayo infak keluar. Ayo. Ya gitu. Infak keluar. Tidak infak tutup-tutup, nggak perlu tutup, banyak-banyak keluarkan. Ya Pak, Bu ya. Sini saya lihat banyak gitu, tutup. Nggak usah ditutup. Siapa kalau dia orang Minang tuh, orang Padang tuh. Mana banyak? Siapa yang banyak menyumbang? Ayo. Kita cari infak hari ini 1 juta. Dapat lebih 1 juta. Makanya 1 hari 1 juta. 1 hari 1 juta. Di masjid-masjid kalau musim Muhammadiyah di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tuh 1 bulan tuh 30 juta. Begitu sampai mubaliknya ya, kalau biasanya khatib Jumadiyahnya dapat 300 ribu, ini 1 juta satu malam. Begitu. Jadi mubaliknya terkecukupan. Makanya di Sumatera Utara dan Sumatera Barat tuh setiap malam ada tabligh, pengajian. Karena ada dananya. Ini penting. Itu dalam bentuk kegembiraan. Itu bentuk gembira ya. Memberi itu dengan gembira. Bersedekah, berinfak itu dengan gembira. Di bulan Ramadan itu tempatnya. Dilipat gandakan kata Allah dan Rasul. Kalau segi pahala dilipat gandakan dari hari-hari yang lain. Gitu. Dan itu pula lah sebagai tanda takwa. Kan gitu. Jadi kalau mau meningkatkan takwa bukan dengan mulut saja, ya dengan itu, dengan amalan. Sampai-sampai dikecam oleh Allah. Orang yang hanya mengatakan atau mengajak untuk beramal tapi dia tidak membuktikan amalannya. Kabura maqatan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Surat apa itu Ibu? Ibu Aisyah semua harus tahu. Surat apa? Ayat berapa itu? Surat Shaf. Ya, ayat kedua ya. Dan ketiga. Ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun.
kabura maqtan 'indallahi an taqulu ma la taf'alun. Nah, itu. Ini udah lewat 1 menit. Ya. Jadi kita gembira menerima Ramadan dengan mengamalkan amalan yang disunnahkan oleh Allah dan Rasul kepada kita, yang biasa enggak kita bermalas-malasan, maka di bulan Ramadan harus kita berikan waktu untuk meningkatkan ibadah, artinya memperbanyak ibadah, termasuk membaca Al-Quran. Ya. Kalau bisa ibu-ibu 1 hari 2 ayat, satu hari habis sholat umpamanya kan, sholat subuh kita duduk dulu setengah jam baca Quran, nggak di 2 halaman 3 halaman, nanti zuhur baca Quran lagi kira-kira setengah jam, kan kita kan nggak ke dapur, kita kan nggak masak, pedagang juga boleh sambil nunggu datang pembeli boleh baca Quran. Nah, bisa terbaca 25 halaman, nanti kalau sudah 1 hari 5 waktu, 5 kali 5 sudah 25 ya, 25 halaman. Nah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akramul ladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Ini penting Bapak Ibu dalam rangka mencintai, menyenangi datangnya Ramadan. Perintah Allah, kita bahagia karena Allah memberi kesempatan kita untuk banyak berbuat kebaikan. Kalau kebaikan itu pasti ada pahalanya, Bu. Kita nggak bilang banyak pahalanya, saya nggak sebut banyak pahala, tapi kebaikan pasti pahala datang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pahala itu artinya apa? Menggugurkan dosa-dosa kita. Menggugurkan itu menghilangkan dosa kita. Dosa kecil sampai dosa besar. Dosa besar musyrik itu jangan tobat. Tubu taubatan nasuha. Bapak Ibu dan saudara sekalian, Ramadan insyaallah kita berdoa Allah datangkan kesehatan kepada kita, Allah datangkan rezeki yang luas kepada kita, Allah teguhkan iman kita untuk teguh beriman kepada Allah, Allah kuatkan fisik kita untuk beribadah kepada Allah, sehingga Allah mendatangkan surga bagi kita. Di dunia dunyatul hasanah apa? Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Tidak hanya di akhirat kita terbebas dari kesiksaan, tapi di dunia pun kita mohon kepada Allah terlepas dari kesiksaan. Sekarang kita banyak tersiksa. Uang banyak, ya, tapi kita tersiksa. Itu neraka juga namanya itu. Neraka dunia. Mudah-mudahan kita Allah ampuni dosa kita. Allah mudahkan urusan kita. Allah terima semua amal ibadah kita. Allah matikan kita menjadi hamba Allah yang dicintai Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Mohon maaf lahir batin atas nama pribadi Khaidir Sulaiman beserta keluarga. Mungkin selama ini ada kekurangan, kelemahan baik ungkapan dan ucapan tingkah laku saya kepada Bapak Ibu jamaah sekalian, ya, baik tersengaja atau tidak sengaja, dimohon dimaafkan. Bapak Ibu juga semuanya demikian, mudah-mudahan ya, menjadi umat Muhammadiyah, umat Islam, umat Muhammad yang penuh dengan penuh kemaafan. Karena memaafkan itu adalah satu kebaikan dan saling memaafkan. Untuk realnya nanti ibu-ibu, ya, formalnya silakan bermaaf-maafan sendiri. Ya, bapak-bapak juga begitu. Nah, semoga Allah tetap meneguhkan jiwa kita. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.